Salam sehat untuk anak-anak semua. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat sampai saat ini. Salam kimia, mari kita lanjutkan pelajaran kimia kita sesuai dengan materi yang kita akan pelajari hari ini. Kemudian semangat pagi. Mohon juga anak-anak untuk senantiasa berdoa agar kita selalu mendapatkan sinar suci dari Tuhan untuk melakukan semua tugas-tugas kita. Dan jangan lupa melakukan absensi. Anak-anak sekalian, sebelumnya anak-anak telah mendapatkan pengetahuan tentang sifat dari garam. Garam itu, ya, kalau kita lihat dari sifatnya, jadi ada garam yang bersifat netral, ada yang bersifat basa, ada juga yang bersifat asam. Jadi ini ada netral, garam asam, dan garam basa. Nah, garam yang bersifat netral ini biasanya terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Dan garam yang bersifat asam, ini garam yang berasal dari asam kuat ditambah basa lemah. Sedangkan untuk garam yang bersifat basa dibentuk oleh asam lemah dan basa kuat. Nah, di samping ini kita juga mengetahui sifat garam yang juga tergantung dari Ka atau Kb-nya. Nah, ini garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Nah, jika Ka dan Kb-nya sama, maka garam itu akan bersifat netral. Sedangkan kalau Ka-nya lebih besar dari Kb-nya, maka garamnya nanti akan bersifat asam. Dan demikian juga, jika Ka-nya lebih kecil dari Kb, atau Kb-nya lebih besar dari Ka, maka garamnya akan bersifat basa. Nah, ini merupakan persyarat yang telah anak-anak dapatkan pada pertemuan sebelumnya, tentang sifat-sifat garam yang tegas-tegas menyatakan bahwa tidak semua garam bersifat netral. Ada yang netral, ada yang asam, dan ada yang basa. Nah, untuk hari ini kita akan membahas atau melanjutkan materi kita tentang garam dalam topik hidrolisis garam. Nah, apakah itu hidrolisis garam? Ini kita akan cari jawabannya nanti dalam pertemuan kita hari ini. Yang kedua, apakah semua garam mengalami hidrolisis? Nah, ini akan kita cari jawabannya untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian hidrolisis. Yang kedua, menganalisis garam yang terhidrolisis berdasarkan asam dan basa penyusunnya. Yang ketiga, menganalisis reaksi hidrolisis garam. Sedangkan yang keempat, menentukan sifat garam yang terhidrolisis. Dan yang kelima, nanti kita akan menghitung pH larutan garam yang terhidrolisis, baik secara kisaran maupun cara perhitungannya. Baiklah, kita mulai dengan materi kita yang pertama tentang hidrolisis. Hidrolisis terdiri dari dua kata, yaitu hidro dan lisis. Hidro itu artinya air atau H2O, sedangkan lisis artinya penguraian. Jadi dapat kita jelaskan bahwa hidrolisis adalah reaksi penguraian garam oleh air. Atau bisa juga kita katakan bahwa hidrolisis itu adalah reaksi ion-ion garam dengan air. Nah, dalam reaksi ion garam dengan air, ini akan membentuk suatu reaksi kesetimbangan yang tentunya akan mempengaruhi harga pH dari garam tersebut. Makanya nanti kita akan bahas reaksi hidrolisisnya dan nanti kita akan kaitkan dengan pH-nya.
Nah, pertanyaan berikutnya, apakah semua ion-ion garam yang bereaksi dengan air? Saya ulang, apakah semua ion-ion garam bereaksi dengan air? Ini jawabannya yang Anda harus pegang sebagai catatan, bahwa ion garam yang bereaksi dengan air hanya ion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Jadi ingat, ion garam yang bereaksi dengan air hanya ion garam yang berasal dari asam lemah dan atau basa lemah. Nah, ini berarti bahwa garam dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis. Kenapa demikian? Karena ion-ionnya pasti tidak akan bereaksi dengan air, karena dia berasal dari asam kuat dan basa kuat. Sehingga kita simpulkan bahwa garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis. Contohnya ini, garam NaCl, karena dia berasal dari basa kuat NaOH dan asam kuat HCl. K2SO4 ini berasal dari basa kuat KOH dan asam kuat H2SO4. KNO3 ini merupakan garam yang berasal dari basa kuat KOH dan asam kuat HNO3. Dan masih banyak ada garam-garam yang identik sifatnya seperti ini. Oke, dilanjutkan. Dan berdasarkan reaksi hidrolisisnya, maka garam-garam yang kita kenali dapat dibedakan atas 3. Yang pertama, garam yang tidak terhidrolisis. Yang kedua, garam yang terhidrolisis sebagian atau sering disebut dengan hidrolisis parsial. Dan yang ketiga, garam yang terhidrolisis total atau terhidrolisis sempurna. Baiklah, kita mulai dari garam yang pertama. Garam yang tidak terhidrolisis. Ini garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, seperti yang telah kita bahas di awal tadi. Jadi garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis. Contohnya ini NaCl, ya, kalau kita lihat reaksi pembentukannya, NaCl itu dibentuk oleh HCl, asam kuat, dan NaOH, basa kuat. Dia menghasilkan NaCl plus H2O. Kalau kita simak reaksi ionisasi garam NaCl, seperti ini, NaCl menjadi Na plus dan Cl-. Jadi Na plusnya berasal dari basa kuat, Cl-nya berasal dari asam kuat, sehingga Na plus dengan air, Cl- dengan air tidak mengalami reaksi hidrolisis, karena dia berasal dari basa kuat dan asam kuat. Dengan demikian, sifat garam ini adalah netral, atau pH sama dengan 7. Ya, itu tentang garam yang tidak terhidrolisis. Kita lanjutkan, garam yang terhidrolisis parsial atau sebagian. Ini garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Jadi asamnya kuat, basanya lemah. Contohnya kita lihat NH4Cl. NH4Cl ini terbentuk dari asam kuat HCl dan basa lemah Na4OH. Dia akan membentuk garam Na4Cl plus H2O. Kalau kita lihat reaksi ionisasinya, Na4Cl ini terion menjadi Na4 plus dan Cl-. Na4 plusnya berasal dari basa lemah, Cl-nya berasal dari asam kuat. Maka
Yang mengalami hidrolisis adalah Na4+, karena dia berasal dari basa lemah. Dengan reaksi sebagai berikut ini. Reaksi hidrolisisnya Na4+, bereaksi dengan H2O, dalam keseimbangan membentuk N64OH plus H+. Ini merupakan reaksi hidrolisisnya. Nah, di sini perhatikan ada A+. Ini ada plus, ini menandakan bahwa sifat dari garam Na4Cl adalah asam. Kalau dia asam, pasti pH-nya kurang dari 7. Oke. Nah, garam yang kedua yang mengalami hidrolisis parsial adalah garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya, perhatikan NaCN. NaCN, kalau kita lihat reaksi pembentukannya, dibentuk oleh HCN, asam lemah, dan NaOH, basa kuat, menghasilkan NaCN plus H2O. Reaksi ionisasinya NaCN menjadi Na plus Cn-. Na plusnya dari basa kuat, tidak terhidrolisis. Cn-nya dari asam lemah, mengalami hidrolisis. Maka reaksi hidrolisisnya adalah Cn- bereaksi dengan H2O menghasilkan dalam keadaan seimbang HCN plus OH-. Nah, di sini ada OH-. Itu menandakan garamnya bersifat basa atau pH lebih besar dari 7. Selanjutnya kita bahas tentang garam yang terhidrolisis total. Ini garam-garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Jadi kedua-duanya lemah, asam lemah, basanya lemah. Contohnya, kita ambil contoh yang termudah, NH4CN. Reaksi pembentukan garamnya yaitu HCN, asam lemah, Na4OH, basa lemah, menghasilkan NH4CN plus H2O. Kalau kita lihat reaksi ionisasinya sekarang, jadi Na4CN terion menjadi Na4 plus Cn-. Berarti ini keduanya berasal dari basa lemah, dari asam lemah. Maka kedua-duanya bereaksi dengan air atau mengalami hidrolisis. Na4 plusnya dengan air menghasilkan Na4OH plus H+, sedangkan Cn-nya dengan air menghasilkan HCN plus OH-. Atau reaksinya bisa dibuat seperti ini. Ya, jadi Na4 plus Cn- plus H2O, sehingga hasilnya Na4OH plus HCN. Nah, ini sekarang, sifatnya tergantung dari harga Ka dan harga Kb. Kalau Ka-nya HCN lebih besar dari Kb-nya N4OH, berarti dia asam, atau sebaliknya. Tapi kalau Ka-nya HCN dengan Kb-nya Na4OH sama, berarti sifatnya netral. Ya, latihan sekarang. Misalnya, apakah garam CH3COO 2 kali Ca mengalami hidrolisis? Nah, tentu kita harus lakukan dulu analisisnya. Bagaimana caranya? Mari kita bahas bersama analisisnya. Ya, rumus garamnya kurung CH3COO 2 kali Ca. Kalau kita lihat asam penyusunnya adalah CH3COOH. Ini merupakan asam lemah. Sedangkan basa penyusunnya adalah Ca kurung OH 2 kali. Ini merupakan basa golongan 2A atau basa kuat. Nah, karena dia tersusun dari
salah satunya bersifat lemah, maka dapat kita simpulkan garam CH3COO 2 kali Ca mengalami hidrolisis sebagian. Nah, kita lihat sekarang reaksi ionisasinya. CH3COO 2 kali Ca terion menjadi Ca2+ plus 2 CH3COO-. Ini ion yang berasal dari asam lemah. Ia akan mengalami hidrolisis atau bereaksi dengan air. Nah, ini reaksi hidrolisisnya. 2 CH3COO- plus 2H2O menghasilkan 2 CH3COO- COH, ya kurang salah nih. Saya ulang, ralat dikit. 2 CH3COO- plus 2H2O akan menghasilkan 2 CH3COOH plus 2OH-. Oke, itulah jadi kita sudah tahu sekarang. Kita harus tahu bagaimana sifatnya. Jadi sifatnya adalah basa. Otomatis sifatnya basa karena ada OH di sini muncul, ya. Nah, sekarang silahkanlah anak pikirkan. Sebagai latihan, cobalah analisis sendiri, ya. Ini ada beberapa garam. Apakah garam berikut terhidrolisis dan bagaimana sifatnya? Anak-anak silakan lihat rumus garamnya, lalu cobalah isi asam penyusurnya, lalu basa penyusurnya. Berdasarkan sifat asam dan basa penyusurnya, anak-anak akan bisa memperkirakan sifatnya, lalu memperkirakan pH-nya. Lalu kesimpulan anak itu apakah dia terhidrolisis atau tidak. Ini silakan isi di sini. Ini sebagai latihan, silakan lakukan secara mandiri. Nanti silakan dicocokkan dengan teman-temannya. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kurang jelas, silakan nanti tanyakan lewat Google Classroom-nya atau lewat WA kembali. Nanti silakan Anda coba refleksi diri dengan mengerjakan penilaian dirinya. Sekian, terima kasih. Tetap semangat.